Selamat siang juga. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke, hari ini kita melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Besok saya akan mengamati proses mengajar yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum kita melakukan supervisi di kelas ya. Iya. Adapun tujuan melakukan supervisi yaitu mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran agar Ibu siap lebih percaya diri sehingga Ibu memberikan pengajaran yang terbaik pada murid. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, terima kasih Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu yaitu saya akan mengevaluasi dan melakukan proses pembelajaran yang lebih baik di dalam kelas. Baik Bu, kita mengevaluasi melakukan proses pembelajaran yang Ibu lebih baik ke depannya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai setelah observasi ini? Oke, menyangkut dengan area pengembangan yang ingin saya kembangkan itu yaitu yang paling pertama itu menyangkut di area pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik sekali Ibu Venta. Berarti area pengembangan yang Ibu capai yaitu ingin mengembangkan area pengetahuan dan keterampilan. Ya. Oke. Mungkin bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Ada strategi pembelajaran atau modul pembelajaran? Oke, untuk strategi yang saya gunakan itu saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, mungkin yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oke, baik sekali Vinta. Strategi pembelajaran yang Ibu lakukan nanti berdiferensi dan berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam kelas? Nah, menyangkut dengan media pembelajaran yang saya gunakan dalam kelas, karena saya mengambil tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, jadi media yang saya gunakan itu dengan menggunakan bahan alam. Seperti saya bisa meminta siswa untuk bisa mengamati salah satu tumbuhan untuk bisa melihat dia punya pertumbuhan dan perkembangannya. Baik, Vinta, bagus sekali. Kira-kira kapan nih Ibu melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Hari atau di kelas berapa yang Ibu akan melaksanakan pembelajaran? Oke, kalau itu saya akan lakukan mungkin hari Senin di tanggal 4, di kelas 1 mungkin di jam pertama. Oke, baik sekali Ibu Vinta. Hari Senin tanggal 4 saya akan di kelas Ibu melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal yang terjadi dalam kelas Ibu. Iya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan supervisi pembelajaran kelas, kita melakukan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan praobservasi yang Ibu nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan pada percakapan kita hari ini? Oke, baik Ibu. Yang saya dapatkan itu gambaran menyangkut dengan media yang akan saya gunakan, dan semua itu untuk proses pembelajaran saya di dalam kelas, dan saya juga akan mempersiapkan diri saya dari sekarang. Oke, baik Ibu, lebih semangat. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Nanti kegiatan praobservasi, nanti kita ketemu. Sampai jumpa di tanggal 4. Terima kasih juga Ibu. Baik.
Ada perasaan sedih, ada yang nangis. Coba tunjuk. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Coba tunjuk, angkat tangan tinggi. Angkat tangan. Oh, ada yang sedih. Ada yang tertawa. Ibu mau tanya dulu, ini yang perasaan sedih ini yang kenapa? Ya? Kenapa? Kenapa perasaan sedih? Kenapa perasaan sedih? Yang tertawa. Kenapa perasaan tertawa? Wah. Lalu yang sedih itu kenapa? Kenapa? Wih, hanya fokus uang saja. Oke, hari ini banyak yang perasaannya senang dibandingkan dengan yang perasaan sedih. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kamu dulu. Oke, silakan simpan kembali. Oke, sebelum mulai pelajaran kita hari ini, ibu mau buat kamu supaya kamu semangat karena sudah jam begini. Ibu minta kamu berdiri. Kamu mau apa? Mau apa sekarang? Nyanyi. Mau? Nyanyi. Oke, berdiri semua. Kita bernyanyi bersama. Oh ya. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah daun. Tangan diputar-putar, tegaklah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah daun. Tangan diputar-putar, tegaklah lumpur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tepuk tangan untuk kamu semua. Anak, hari ini kita sudah tahu pelajaran kita hari ini. Tujuan dari pelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu dengan membaca teks yang berjudul Aneka Benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Yang kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks yang kamu bacakan. Silakan. Aneka benda di sekitarku. Kuat. Aneka benda di sekitarku. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka dan bentuk, misalnya benda berbentuk. Silakan. Aneka benda di sekitarku. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka dan bentuk. Ada benda dan bukan Benda. Yang termasuk benda tadi dalam bacaan itu kira-kira apa? Ayo, angkat tangan yang tahu, angkat tangan. Yang termasuk benda-benda tadi apa-apa saja? Angkat tangan yang tahu di dalam bacaan tadi. Berarti ada yang warna merah, ada yang warna apa saja? Putih, merah, biru, hijau. Contoh yang kuning dan merah seperti ini. Yang warna hijaunya seperti ini. Nah, ini berdasarkan warnanya ada benda kotak makan yang berwarna Hijau. ada botol air berdasarkan warnanya itu ada botol air yang warnanya apa? Putih. Terus ada berdasarkan warnanya ada papan yang berwarna Putih. Bersama kelompok ada kelompok benda tersebut
siang anak-anak laki, selamat siang Ibu Sinta, selamat siang Ibu semua. Hari ini bersama Ibu Pemerhati dan Ibu Sinta, saya selaku eksekutor, kita bersama-sama untuk melaksanakan pasca observasi di sekolah ini. Perkenalkan nama saya dulu, nama saya selaku observasi dan supervisor, dan Ibu Sinta sebagai observer pembelajaran dalam kelas, dan Ibu Pemerhati adik saya, Ibu Kakak sudah berada di sini. Baik, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pasca observasi kita. Baik, Ibu Sinta, selamat siang, apa kabar? Kabar baik. Hari ini kita melakukan pasca observasi bersama, di mana pemantauan saya sebagai observasi kelas beberapa hari lalu Ibu melakukan pembelajaran di kelasnya. Setelah saya memantau hasil pembelajaran proses di kelas kemarin, ada sebagian siswa yang tidak begitu aktif. Ada yang aktif, terus yang berikut dari pertanyaan saya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu ambil dalam diskusi pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih Bunda. Sebelumnya, sesuai dengan materi yang saya bawakan itu adalah tentang aneka benda di sekitar aneka benda di sekitar kita. Nah, menjadi tujuan saya itu, yang pertama itu dengan nomor teks yang disediakan, siswa mampu mengidentifikasi benda-benda di sekitar kita. Terus yang kedua itu, tujuan yang kedua, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi benda-benda sesuai dengan bentuknya, seperti benda yang berbentuk segi panjang, persegi, dan tabung. Baik, Ibu, saya penjelasan itu dan tujuan yang Ibu ambil, yaitu siswa mampu menjawab sesuai dengan isi teks. Yang kedua, siswa dapat menentukan bantuan Ibu. Itu kira-kira apa model pembelajaran yang digunakan oleh Ibu di kelas? Model pembelajaran yang saya gunakan itu yaitu dari model pembelajaran dengan metode diskusi, dibagi dalam siswa dalam kelas, dibagi dalam kelompok. Masing-masing itu mereka berjumlah 4 orang untuk melakukan diskusi dalam pembelajaran. Baik, Ibu, dari model diskusi, kira-kira pengobatan yang dilaksanakan oleh Ibu pembelajaran bersama di kelas? Mengikuti dalam pembelajaran itu pasti ada Ibu. Hambatan dalam pembelajaran saya dalam kelas dalam diskusi tadi. Contohnya, hambatan yang pertama itu mereka tidak semua mereka itu aktif untuk melakukan diskusi itu. Kenapa? Alasannya itu karena mungkin saya belum melakukan pemetaan secara utuh sesuai dengan gaya belajar mereka. Kira-kira pemetaan siswa dengan secara baik sehingga siswa itu mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ini secara utuh. Kalau melakukan pemetaan itu, mudah-mudahan setelah pembelajaran ini dan saya diberikan banyak
kekurangan, jadi mungkin saya akan lakukan besok hari lusa itu saya akan melakukan pembukaan sesuai dengan gaya belajar mereka agar proses pembelajaran itu mereka lakukan benar-benar sesuai dengan gaya belajar setiap siswa. Itu baik dari kegiatan mulai pembelajaran itu ambil dengan hambatan-hambatan. Setelah ini menemukan rencana tindak lanjut ibu ke depan untuk terus pembelajaran yang baik di dalam kelas itu. Terima kasih Ibu. Menurut dengan rencana tindak lanjut itu, setelah dengan adanya observasi yang sudah Ibu lakukan, diharapkan saya akan melaksanakan pembelajaran dan mendapatkan solusi atas kendala yang dialami melalui kegiatan coaching, serta menggunakan media pembelajaran supaya anak dapat berpikir dengan kreatif. Oke, baik Bu. Percakapan pasca observasi kita hari ini sampai di sini dulu.